Oke, berapa lama belajar? 6 bulan. 6 bulan ya? Ketika saya pertama kali belajar membaca huruf Braille, saya nangis. Kan selama ini membaca dengan mata visual, Betul. sekarang membaca dengan harus meraba. Iya. Saya bilang, ya Tuhan, betapa menderitanya hidup ini kalau hanya begini modelnya, betapa rendahnya harga diri dan martabat. Iya. Ya, dan akhirnya saya bilang, apakah saya memang harus sudah mengakhiri hidup? Tetapi apapun yang terjadi, Tuhan pakai semua ini menjadi instrumennya Tuhan. Saya tidak mau terpuruk. Iya. Saya mau terus menjadi berkat bagi banyak orang. Sekaranglah waktunya. Pemirsa Nawacita TV kembali bertemu dengan saya, Ottoli Jebua, dalam acara Sekaranglah Waktunya. Di studio hadir tamu saya di hari ini, Pak Ritson Manyonyo. Selamat sore, Pak Ritson. Selamat sore, Pak. Apa kabar? Ottoli, luar biasa baik. Sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Ritson Manyonyo ini seorang tunanetra, Ya. tapi luar biasanya dia mungkin tidak bisa melihat secara kasat mata, tapi hatinya dia bisa melihat segala sesuatu yang bisa terjadi. Benar ya, Pak Ritson ya? Betul. Melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata orang biasa. Yes. Luar biasa. Nah, Ya. Pak Ritson, ini sekilas dulu tentang latar belakang Pak Ritson. Ya, mungkin bisa bicarakan dari kecil seperti apa ini keluarganya Pak Ritson. Ya, jadi terima kasih Pak Ottoli. Saya terlahir dari keluarga pendeta, bapak saya pendeta, Ya. kemudian mama saya diaken. Jadi dari keluarga pelayan. Ya. Kami berasal dari satu desa kecil, Sawidago, di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Nah, kami 6 bersaudara, dan kemudian kami laki-laki semua. Jadi terlahir normal dan ada dalam satu keluarga yang sungguh-sungguh mencintai pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi dari latar belakang keluarga inilah maka ayah saya sebagai seorang pelayan Tuhan berpikir keras bagaimana kami ini bisa hidup normal sebagaimana manusia pada umumnya dan berkecimpung juga di dalam dunia pelayanan dengan profesi masing-masing. Ya. Nah, jadi 6 bersaudara semua laki-laki ya? Laki-laki semua, Tapi saya bungsu. semua sehat. Semua sehat. Nah, kira-kira umur berapa Pak Ritson mulai mengalami tunanetra atau tidak bisa melihat sama sekali? Ya, dari 6 bersaudara itu saya sejak dari lahir memang secara postur sudah agak kelihatan berbeda, terutama postur kepala, postur mata, sehingga berbeda dengan 5 saudara lainnya. Oke. Ya, agak sedikit kepala membesar dan kemudian bola mata juga agak sedikit membesar. Tetapi menurut keluarga waktu itu dengan segala keterbatasannya tahun 70-an, semuanya dianggap seperti normal. Ya, tak ada sesuatu yang mengkhawatirkan karena fasilitas terbatas, ilmu pengetahuan juga terbatas, informasi terbatas. Jadi ya sudah hidup normal, baik dan bertumbuh seperti biasa. Oh, berarti kalau umur 24 tahun, berarti Pak Ritson masih dalam posisi kuliah? Ya, jadi dari sejak SD, SMP, SMA itu penglihatan itu masih normal. Oke. Ya, kemudian saya masuk kampus di STT Dulos Jakarta tahun 95 itu juga masih punya penglihatan. Tetapi tinggal satu bola mata yaitu sebelah kiri. Oke. Ya, karena saya kehilangan penglihatan sebelah kanan itu waktu saya di Makassar pada tahun 95 bulan Juli. Sama sekali tidak bisa melihat apa-apa? Saya baru sadar di Makassar itu ternyata satu mata saya sudah tidak bisa melihat. Oke. Selama ini dianggap normal karena masih usia remaja, memasuki pradewasa, kemudian bandel, dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada fokus bagaimana memikirkan bahwa ada sesuatu yang kurang dalam penglihatan. Tidak ada. Tidak ada sama sekali? Tidak Ya? ada sama sekali. Nah, ketika di Makassar tahu persis bahwa sudah tidak bisa lagi melihat apa-apa, kondisi seperti apa Pak Ritson di kala itu? Ya, waktu itu kan mau masuk jadi polisi militer. Oke. Itu rencananya. Iya, rencananya dari kampung kan. Iya. Ya, tapi waktu pergi mendaftar pakai sendal jepit diusir dari pos. Oh, tidak boleh masuk. Iya. Jadi akhirnya di lantai 2 waktu itu kakak saya kerja dan dia dapat fasilitas dari perusahaan tempat tinggal. Disitulah malam hari saya mencoba entah disengaja atau tidak disengaja tutup mata kiri, tutup mata kanan. Saya merasa ada yang lain. Oke. Ternyata satu bola mata itu tidak lagi berfungsi. Dan dari situlah saya bilang, ada apa ini? Nah, kemudian abang saya yang nomor 5 berkata, apa yang kau rasakan? Saya bilang, mata saya 11 tidak bisa melihat lagi.
Nah, dia karena rajin ke gereja, dia banyak berdoa, dia bilang ya udah banyak berdoa aja lah, mudah-mudahan ada mujizat. Udah sampai di situ. Dan sejak itu sama sekali Sejak saat itu sama sekali sebelah bola mata itu tidak bisa lagi melihat. posisi di Makassar. Di Makassar, 95. Apakah langsung pulang ke pos atau kembali ke Jakarta? Tidak, jadi karena sudah gagal di Makassar, jadi paman saya di Surabaya, Pendeta Adolf, dia datang ke Makassar dan langsung bilang, Saudara Ritson, di Jakarta namamu sudah masuk loh. Saya bilang, masuk apa? Di STT dulu Jakarta, sudah ada namamu. Saya bilang, saya mau jadi pendeta lagi. Karena pendeta di daerah itu kan dulu terbatas ya. Betul. Benar-benar calling, panggilan. Ya, Kalau bukan ya. panggilan, pendeta zaman dulu itu nggak bisa melayani. Karena gaji kecil, segala Ya. sesuatunya rumit, sulit, dan lain sebagainya. Iya. Tapi bapak saya bilang, anakku, kau lihat sendiri. Kalian 6 bisa tumbuh besar, kakakmu kuliah, Sarjana semua. Iya. Sarjana ya mereka ya. sekalipun gaji papa kecil, tetapi Tuhan lebih besar daripada semua itu. Iya. Nah, atas motivasi itulah maka saya memutuskan naik kapal laut waktu itu Kambuda, masih ada Kambuda, Ya. ya berangkat dan turun di Tanjung Priok. Terus melanjutkan studi. Kemudian saya tinggal di kediaman Bapak almarhum Pendeta Dr. Benny Noharan di Pulau Mas, dan kemudian saya masuk di asrama di ST Dulus di Rawamangun. Disitulah saya memulai hidup baru. Yang dulu hidup di jalanan, mabok, seks bebas, ngerokok, ganja, dan lain-lain lah gitu kira-kira ya. Iya, iya. Karena remaja lah di kala itu ya. Karena kalau di Poso itu yang terkenal nakal itu bukan anak polisi, anak tentara, tapi anak pendeta semua. Oh, rata-rata. malah justru terbalik. Nah maka berhadapan dengan bangun jam 5 dan harus berdoa, berlutut, menangis, itu kan tradisi baru. Betul, betul. Dan itu sakitnya luar biasa proses pembentukan awal. Sulit menerima, ingin pulang, mau gagal, tetapi kan tak berdaya karena tak punya apa-apa. Iya, iya, iya. Nah, saya mau tanya sekarang, Pak Rinson. Sejak mata sama sekali tidak bisa melihat apa-apa, seperti apa kondisi Pak Rinson pada waktu itu? Di Akhirnya, umur 24 tahun loh. betul, akhirnya saya masuk kuliah di ST Dulus Jakarta. 98 itu KKN bersama rekan saya Robin Pondete di Kabupaten Kerawang. Menyelenggarakan proyek Jericho 2000. Oke. Nah, akhirnya pulang KKN, saya masuk kampus lagi bulan Agustus, itu sudah sulit melihat Pak Pentulis. Jadi tidak bisa lagi membaca. Nah, kemudian saya sudah kalau jalan menabrak orang, kalau jalan masuk got. Jadi saya jadi bahan tertawaan. Iya, iya. Ngapain sih Ritson kau nabrak sinilah, nabrak situ, nabrak meja, nabrak orang duduk, nabrak orang berdiri. Iya. Akhirnya saya merasa ada apa. Maka saya memeriksakan diri di Rumah Sakit PGI Cikini. Oke. Oleh Profesor Dr. Mandang, ophthalmolog, dan akhirnya saya divonis sudah mengidap penyakit glaukoma Oh, glukoma. akut. Oke. Penyakit mata yang menyerang saraf mata. Belum ada cara penyembuhannya dan belum diketahui penyebab utama mengapa mengalami kebutaan. Random, bisa keturunan, bisa karena faktor kelelahan mata, bisa karena macam-macam. Tapi intinya tekanan bola mata itu sangat tinggi, tidak bisa dikendalikan. Akhirnya makin menyempit dan degradatif. Akhirnya 9 April 22 bola mata total tidak bisa melihat. Sudah tidak bisa melihat apa-apa. Ya, waktu itu Bagaimana semester 6. hari-hari yang dilalui oleh Pak Rinson sejak ada vonis seperti itu? Pertama kali saya mengalami kebutaan itu saya tinggal di rumah sepupu di Kapuk Cengkareng. Di sanalah saya menyadari ternyata hidup itu memang banyak kepalsuan. Waktu kita sehat, waktu kita kuat, banyak kawan, banyak sahabat, ya gitu ya. Ya. Tapi ketika kita mengalami keterpurukan sampai di titik yang paling bawah, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, mereka semua menjauh. Tetapi saya coba rasional bahwa siapa sih di dunia ini yang mau direpotkan? Betul. Ya, termasuk pacar juga dulu turut serta menghilang, tak ada kabar. Wah itu hati seperti di blender, Iya, dicabik-cabik, kemudian ditaruh cuka, ditaruh jeruk, dan lain Sakit sebagainya. sekali itu ya. Oh sakitnya luar Sejuta biasa. rasa itu Jauh ya. sebelum ada lagu sakitnya tuh di sini saya sudah merasakannya duluan tuh. Itu ngeri dan sangat mengerikan. Ya. Situasi dan keadaan itu. Sehingga saya berkata, Tuhan apa sebenarnya rencana ini? Ditambah lagi kerusuhan Mei waktu itu di Jakarta. Dan akhirnya saya hanya terkurung, tidur di kardus, teman saya hanya radio. Singkat cerita,
kakak sepupu saya itu dia juga mengalami kesulitan karena keluarga baru. Akhirnya dia berkata, kalau bisa kau pulang aja. Saya Pulang bilang, ke Poso? ya, saya bilang kalau saya pulang kampung saya mau ngapain? Tapi secara diam-diam mereka menelpon keluarga dan akhirnya mama datang menjemput. Oke. Saya pulang bukan membawa ijazah, saya pulang bukan membawa kebanggaan kepada keluarga. Karena di kampung itu ada tradisi, kalau kita keluar sebelum sukses jangan pulang, karena kalau pulang akan dirayakan di gereja, di rumah, Betul, dibuat syukuran. betul. Ini pulang seorang Ritson Manyonyo dengan satu kekalahan, dengan satu beban, dan satu cerita yang tidak mengenakan bagi keluarga. Bagi keluarga. Dan itu sangat menjadikan buat saya. Menyedihkan. Oke, jadi langsung pulang ke Poso bersama ibu pada waktu itu. Betul. Nah, berapa lama ada di Poso baru ketemu titik balik kebangkitan itu? Mengalami keterpurukan itu kurang lebih hampir 2 tahun. Jadi 2 99, 2000, 2021. Sehingga hari-hari saya hanya di gudang, kemudian saya merasa apa ya Pak Otoli, kita kalau mengalami penderitaan itu biasa kan datang komisi ibu, datang komisi bapak. Ya, Kalau di ya, kampung ya, kan begitu. berdoa lah ya. Komisi sekolah minggu, komisi remaja pemuda. Hanya bisa bilang sabar ya, sambil ada yang kasih 1.000, 2.000. Betul. Saya bilang ya Tuhan, betapa menderitanya hidup ini kalau hanya begini modelnya, betapa rendahnya harga diri dan martabat. Iya. Ya, dan akhirnya saya bilang, apakah saya memang harus sudah mengakhiri hidup? Oh ya, sampai setitik itu ya? Ya, karena tak ada pertolongan, sudah berdoa, puasa berkali-kali. Bahkan waktu masa kuliah, Pak Royandi Utazoid berkali-kali mengajarkan dalam pengajaran okultisme bagaimana kita harus membebaskan orang. Ya. Dan dalam beberapa kali pelayanan saya diizinkan Tuhan, banyak saksinya kawan-kawan seangkatan saya bagaimana berdoa orang yang kerasukan setan dibebaskan, bahkan ada orang yang sakit disembuhkan, kan begitu. Ya. Lalu saya berkata, Tuhan, mana pengalaman rohani dulu? Ya. Kenapa orang lain disembuhkan, dipulihkan, saya sendiri nggak bisa gitu loh. Ya. Di manakah Tuhan? Seperti Eloi Eloi lama sabatani kan begitu. Ya, ya. Ya, di manakah engkau? Di manakah engkau? Artinya pergumulan itu berkecamuk dan saya mengambil keputusan bahwa lebih baik mungkin hidup ini berakhir. Ya. Dan akhirnya kejadian itu Tuhan tidak izinkan bahwa perjuangan dan tarikan iblis setan jahanam itu tidak sampai memangsa jiwa saya. Roh Kudus menyelamatkannya. Satu ayat penting yang menguatkan saya adalah Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah senantiasa dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan tetaplah bertekun di dalam doa. Dalam doa. Artinya, hanya harapanlah yang akan mampu membuatmu hidup. Ya. Orang tanpa harapan dia pasti mati. Tapi selagi dia masih hidup, dia pasti punya harapan. Ya. Sekalipun harapan itu masih gelap. Ya. Kemudian yang kedua, bersabar bahwa bukan cuma kamu yang mengalami kesesakan, penderitaan. Ya. Masih begitu banyak manusia di bawah kolong langit ini. Baru yang ketiga, the power of pray. Kita harus tetap berdoa. Ya. Nah itu yang saya kerjakan, Pak Toli. Dan ayat firman Tuhan itulah yang memicu saya untuk kemudian bangkit. Keluarga mempertemukan saya dengan seorang yang buta. Kemudian dia seorang evangelis. Dia mau bawa saya ke Manado. Dia bilang, sudah nanti pergi dengan saya. Dan kemudian tidak usah ada pendamping. Waduh, Papa saya kaget. Ini sama-sama tunanetra? Iya, Bapak saya bilang, Bapak kan tunanetra, anak saya tunanetra. Bagaimana di jalan? Karena Bapak saya ingat ayat, bagaimana mungkin orang buta bisa nuntun orang buta? Ya. Karena waktu itu belum ada edukasi, belum ada informasi kan. Ya. Akhirnya orang itu, almarhum Pak Evangelis Mokombe, pulang dan kemudian akhirnya pada tahun 2000 saya ke Salatiga. Oh, ke Salatiga ya? Ya, saya tinggal di Panti Asuhan Diakonia Bawen dan di sana saya hampir 1 tahun. Di Salatiga? Ya, dan disitulah saya mulai direstorasi hati, pikiran, jiwa oleh Roh Kudus dan akhirnya saya secara bertahap mulai bisa menerima diri. Jadi ternyata lingkungan sangat kuat mempengaruhi. Oke. Ketika lingkungan di panti asuhan itu kita sama rasa, sama hati, sama keinginan, sama tujuan. Di sana juga beraneka macam orang, ada yatim, ada piatu, ada juga yang disabilitas. Akhirnya semua menerima. Ya. Dan ketika semua lingkungan menerima, maka kita secara perlahan dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya dipercaya menjadi tim atau koordinator doa di sana. Saya bilang, masa iya orang buta mengkoordinir untuk berdoa? Masih ada kayak bisa percaya orang buta ini? Iya. Tapi kenyataannya dipercaya. Dari situlah secara bertahap ya. Mulai bangkit kembali. Ya,
satu, dua, ada tangga, naik. Kemudian ketemu lagi dengan orang buta, namanya almarhum Nikodemus Sumarwoto. Ternyata beliau dosen Oh, di Universitas Kristen Satya Wacana yang sangat berkelas. iya. Saya tidak percaya, saya diajak ke rumahnya, dirabakan perpustakaannya, buku braillenya, mesin tiknya, semuanya dirabakan. Baru saya percaya. Saya tanya, apa Bapak sudah menikah? Sudah, istri saya katanya tidak buta. Anak saya 2, kuliah, dan istri saya juga PNS. Wah, Wah, saya bilang luar biasa. Nah, masuk lagi pernyataan yang positif. Ritson, kalau saya bisa, maka kamu pasti akan lebih hebat karena kamu mengalami kebutaan di era yang lebih baik. lebih baik ya. Udah maju lah. Iya. Dan di situ terus berkecamuk pikiran, kemudian saya dibawa ikut retret Bible Camp tunanetra di Bandungan, Ambarawa. Iya. Di situ saya ketemu tunanetra Kristen se-Indonesia, ratusan orang. Wow. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Ternyata saya nggak sendiri. Masih banyak teman-teman juga yang mengalami hal yang sama ya. Saya mendengar mereka ada yang bermain keyboard, ada yang berkhotbah, ada yang baca Alkitab, ada yang bercerita tentang hidup, ada yang kesaksian dia PNS, ada yang kesaksian, macam-macam. Wow, Saya bilang ternyata dunia ini tidak sempit. betul. Peluang masih ada di depan. Maka saya ambil keputusan belajar secara spesifik dunia orang buta di Yayasan Mardivuto di Yogyakarta. Oke, berapa lama belajar? 6 bulan. 6 bulan ya. Ketika saya pertama kali belajar membaca huruf Braille, saya nangis. Kan selama ini membaca dengan mata visual, Betul. sekarang membaca dengan harus meraba. Iya. Tetapi apapun yang terjadi, Tuhan pakai semua ini menjadi instrumennya Tuhan. Saya tidak mau terpuruk. Iya. Saya mau terus menjadi berkat bagi banyak orang. Iya. Selesai belajar di sana, 2001 Agustus saya ke Jakarta. Karena dulu sewaktu itu selesai dibakar pada tahun 99, saya nggak berani balik. Iya. Karena dulu nomaden, berpindah-pindah. Betul. Saya pikir kalau dibakar lagi orang lari, saya lari kemana? Iya, 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 iya. Akhirnya saya putuskan pindah di STT Agape. Agape oke. Ya, dan saya di sana diterima. Saya tidak mau diperlakukan secara khusus. Saya harus mengikuti semua aturan. Bikin makalah, presentasi, diskusi, duduk, normal semuanya. Dengan kondisi keterbatasan. Dengan kondisi keterbatasan. Kemudian saya tinggal kos sendiri, tak ada yang membantu secara spesifik. Saya hanya alat bantu rice cooker yang sangat legend. Sayang sekali saya sudah buang itu rice cooker. Wow. Harusnya saya simpan karena itu menjadi tanda mata yang hebat. Karena rice cooker itulah saya masak nasi, kemudian di situ saya masak air, di situ saya goreng telur. Oh, di rice cooker itu aja? Satu rice cooker. Ya, jadi memang belajar hidup, mencari sendiri, menemukan sendiri, bagaimana cara menolong diri sendiri. Ya. Luar biasa ya. Nah, Ya. kembali setelah itu melewati semua peristiwa itu, yang mau saya tanyakan sejak kapan ada niat untuk mendirikan Yayasan Elsafan untuk menampung teman-teman seperti Pak Ritson? Ya, jadi sambil kuliah saya bekerja di salah satu lembaga yang namanya Lembaga Daya Dharma di Komplek Gereja Katedral di Jakarta Pusat. Saya koordinator wilayah Jakarta Utara, mendampingi teman-teman tunanetra yang sudah dewasa maupun anak-anak. Ya. Ya, ada yang sudah berumah tangga. Di sana saya banyak kenal. Ternyata ada orang buta dengan orang buta menikah dan bisa mereka punya anak normal, kemudian mereka hidup berumah tangga dengan biasa, mereka bisa menjalani kehidupan ekonominya. Saya bilang wah luar biasa ya. Dan akhirnya ketika kami mengusulkan di lembaga itu supaya punya pelayanan khusus terhadap anak dan mereka tidak punya visi untuk anak, maka 2005 saya resign. 2006 saya mengajak istri untuk mendirikan Yayasan Elsafan. Yayasan Elsafan. Yayasan Apa Elsafan. visi misi? Visi misi adalah menjadikan lembaga Elsafan ini lembaga yang transformatif, ya, mandiri, dan kemudian melahirkan generasi yang berkarakter, dan kemudian mereka bisa menjadi inspirasi bagi begitu banyak orang. Luar biasa. Dan kita memulai dari 1 anak di kontrakan yang sangat kecil, kemudian 2 anak, 8 anak, tak ada pengasuh, saya dan istri. Kalau istri masak, saya mengajar. Kalau istri sedang mengajar, saya cuci pakaian. Kita ganti-gantian. Jadi kita melatih diri sendiri dulu. Kemudian 2 tahun kami pindah lagi kontrak lagi di Rawamangun. Kemudian 2 tahun kami pindah lagi kontrak di Klender, pindah lagi kontrak di Buaran. Dan akhirnya 2017 Ebenezer, Tuhan kasih gedung permanen untuk luar biasa. Yayasan Elsafan. Iya, saya sudah lihat Yayasan Elsafan, Pak Ritson, luar biasa besarnya. Dan sekarang udah berapa anak sekarang yang ada di sana? Jumlah yang semua semenjak Elsafan berdiri dari 2006 sudah hampir 120 orang tunanetra. Sekarang yang aktif yang kita dampingi ada 43 orang.
ada yang Muslim, ada yang Buddhis, ada yang Hindu, ada yang Katolik, ada yang Kristen. Oh, jadi di Yayasan El Safan anak-anak yang tunanetra itu Semua. agamanya berbeda-beda. Semua kita akomodasi karena kita menyebut El Safan itu Indonesia Mini, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Nah, kehidupan ibadah mereka seperti apa? Kita fasilitasi, musola saya buat di sana, Oh. ada guru agama Islam, kemudian ada pengajian, yang Kristen juga doa pagi, doa malam, doa puasa, semuanya kita fasilitasi. Oh, selalu diberi kesempatan kepada mereka ya? Harus. Nah, ada hal yang mungkin bertanya. Ini kan satu-satunya di Indonesia yang ketua yayasan tunanetranya adalah orang tunanetra sendiri. Di mana-mana kalau kita bisa melihat bahwa yayasan-yayasan seperti itu, mereka adalah orang-orang yang sehat ya, Ya. secara penglihatan. Tapi memang Pak Rison lain sendiri, ya. Orang buta terus menuntut Another orang man. buta seperti apa? Seperti apa itu? Ya, saya ini kan tipikalnya pembelajar, Pak Otto. Oke. Ya, jadi saya memanfaatkan hidup ini setiap waktu untuk belajar apa saja. Ya, jadi belajar komputer, belajar Android, belajar laptop, bisa kirim email, buka website, buka Google, segala macam yang kita pelajari. Oke. Ya, jadi dengan demikian maka kita bekerja melayani dengan alat bantu teknologi. Jadi kan zaman sekarang ini kan kita bisa mengawasi pelayanan, ada kurang lebih hampir 52 karyawan. 52 karyawan ya? Ya, dengan unit Pusat Balai Latihan Kerja Disabilitas, dalam bentuk perkebunan, pertanian, dan peternakan itu ada di Poso. Oh. Kita ada 12 hektar di sana, perkebunan cengkeh, kopi, durian, dan lain-lain. Kemudian ada unit Sekolah PAUD Terpadu Inklusi. Ya, ada 43 siswanya di Poso juga. Wow. Playgroup, TKA, TKB. Kemudian kita ada unit sekolah luar biasa, TK, SD, SMP, SMA. Kemudian kita ada unit panti sosial. Kemudian kita ada unit El Safan Sport Center bagi anak-anak kita yang hobi olahraga. Kemudian kita ada unit El Safan Entertainment. Kemudian kita ada unit klinik masas untuk terapis. Oke. Ya. Jadi dengan unit-unit itu kita dapat melakukan pengawasan melalui teknologi. Luar biasa Ya, ya? jadi memeriksa data keuangan, memeriksa laporan, kita bisa baca melalui email, melalui PDF, semuanya kita bisa lakukan. Dan mengucap syukur Pak Otoli, Yayasan El Safan itu sudah diaudit 6 tahun berturut-turut wajar tanpa pengecualian Luar biasa ya. oleh akuntan publik. Angkutan publik ya? Iya, ya. Jadi Yayasan El Safan juga punya prestasi juara 2 di Jakarta Timur dan juara 4 di Provinsi DKI Jakarta sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Teladan. Luar biasa ya. Panti kami akreditasi A, sekolah luar biasa kami akreditasi B, dan PAUD kami di Poso akreditasi C, sedang proses untuk naik ke akreditasi B. Wow, luar biasa. Nah, Iya. pemirsa Nawacita TV, di sini kita melihat tadi ternyata Pak Rison yang tunanetra saja luar biasa kreativitasnya. Banyak hal dalam pelayanan bisa dikerjakan. Nah, Pak Rison, pelayanan begitu bermacam-macam tadi ini, mengurusin orang sekarang yang 43 orang ada di panti asuhan, itu kebutuhannya kan pasti tinggi ya. Pasti. Nah sekarang biaya operasional itu dari mana Pak Rison dapatkan? Jadi pelayanan terhadap disabilitas itu, baik yang di Jakarta maupun yang di Poso, adalah pelayanan yang sungguh-sungguh sangat mahal. Saya kasih contoh. Kalau printer normal yang biasa itu kan bisa kita dapat 700.000, bahkan ada yang 500.000, Ya. bahkan mungkin yang bagus sekitar 3 jutaan. Ya. Tapi printer braille untuk mencetak buku braille itu paling murah itu 50-60 juta satu unit. Wow, luar biasa sekali besar mahal. Kertas saja HPS itu biasa kalau kita beli 40.000, 50.000 Satu rim. Satu rim. Kertas braille itu 900.000 satu rim. Wow, kebutuhannya tinggi ya. Tinggi sekali. Pena tulisan kita itu kan kita masih bisa dapat 3.000, 5.000, 7.000. Ya. Tapi untuk Riglet dan stylus alat tulis tunanetra itu 50.000 satu set. Satu set. Satu set. Wow. 2 biji. Ya, jadi pelayanan jenis ini memang membutuhkan cost yang sangat tinggi. Ya, Dan itu sudah kami sadari sejak dari awal. Tetapi Pak Otoli, Ya. bahwa Yohanes 9 ayat 1, 2, dan 3 di sana dijelaskan bahwa melalui orang buta ini maka nama Tuhan akan dimuliakan. Luar biasa. Oleh karena itu, saya sangat meyakini dan kami hidup dari iman. Itu sebabnya selama 18 tahun pelayanan, sudah tamat Kejadian sampai Wahyu kita membaca yang Kristiani, itu 9 kali tamat. 9 kali 9 kali membaca. tamat. Orang buta. Luar biasa ya. Ya, karena kami benar-benar mendidik kita hidup dari iman. Luar biasa. Ya,
kita jarang mengeluarkan proposal kecuali diminta oleh perusahaan atau negara atau pemerintah. Iya. Ya, tetapi oleh karena anugerah Allah, begitu banyak orang mencintai pelayanan ini. Iya. Ada saja dengan cara-caranya Tuhan, melalui kunjungan ke panti, melalui undangan perform Elsa Van Band, melalui macam-macam pelatihan, Iya. dan lain-lain. Ya, saya melihat memang di media sosial anak-anak dari Yayasan El Safan ini luar biasa prestasi mereka ya. Ada juara yang nyanyi, main musik, olahraga di DKI bahkan tingkat nasional juga ya. Nah, Sampai di Eropa. sampai di Eropa, ini kan hal yang luar biasa sekali. Nah, saya mau tanya Pak Ritson, bagaimana cara mendidik anak-anak ini sampai mereka bisa berprestasi gitu loh? Jadi karena saya orang buta, jauh lebih kompatibel untuk mendeteksi bakat potensi mereka. Oh, Ya, jadi karena saya banyak menyadari orang buta itu ada kurang lebih 60 sampai 65 profesi yang bisa dijalaninya. Jadi saya sedang riset, saya menemukan kurang lebih 60 sampai 65 profesi yang bisa dikembangkan. Bisa menjadi announcer, bisa menjadi voice over, bisa menjadi operator telepon, bisa menjadi HRD, macam-macam. wow, luar biasa ya. Bahkan bisa menjadi Intel. Orang tunanetra. Wow. Bisa menjadi Intel. Nah, dengan demikian maka dari 65 jenis ragam itu di sanalah kita mulai assessment ketika mereka masuk, kita mulai menggali, menemukan bakat sebenarnya anak ini mau kemana dia. Ya, yang punya potensi seni kita arahkan untuk belajar musik, untuk belajar bernyanyi. Yang punya potensi olahraga, ada olahraga judo, catur, tenis meja, renang, atletik, macam-macam. Luar biasa ya. Tinggal diarahkan saja sesuai dengan bakat mereka yang ada ya. Ya, ada yang menjadi penterjemah, ada yang menjadi pencipta lagu, ada yang menjadi penulis buku, macam-macam. Bahkan ada yang menjadi wartawan, bisa. Penyiar radio, bisa. Podcast, bisa. Semua bisa. Ya, saya melihat memang di beberapa YouTube ya, media sosial, Ya. Pak Ritson dan juga anak Safan ini luar biasa sekali prestasi mereka ya. Nah, di DKI sendiri selama ini apakah Yayasan El Safan dapat bantuan dari DKI? Untuk sekolah kami mendapatkan bantuan yang sangat baik dari pemerintah. Ya. Ya, untuk panti sosial kami memang masih bersifat insidental. Oh, Ya, tetapi yang kami syukuri adalah pemerintah tidak pernah mempersulit administrasi. oh, Dari Kementerian Hukum dan HAM, dari domisili, dari RT RW, semua berjejaring, kelurahan, kesehatan, dan lain-lain. diberi kemudahan lah ya. Diberi kemudahan. Luar biasa sekali. Nah, Pak Ritson, kita melihat kan tunanetra kan bagian daripada disabilitas ya. Iya. Nah, sekarang kan terus digalakkan undang-undang bagi mereka yang disabilitas. Nah, Iya. sekarang menurut Pak Ritson berapa banyak disabilitas di Indonesia ini? Ya, masih debatable karena data dari kementerian dan lembaga di Republik Indonesia ini, sampai hari ini podcast ini kita buat, belum ada data yang sinkron. Oke. Antara kementerian yang satu dengan yang lain, antara lembaga satu dengan lembaga yang lain. Oleh sebab itu, di Indonesia kita sebagai aktivis menggunakan data WHO, yaitu 10% daripada populasi penduduk Republik Indonesia. Jadi, kalau 280 juta jiwa populasi penduduk Indonesia, itu artinya ada 28 juta jiwa penyandang disabilitas. Itu bisa mendirikan satu partai. Iya, 28. Keterwakilan di DPR RI pun bisa itu. Bisa. Bisa itu, 10% tuh. Luar biasa sekali itu. Ya, jadi sangat besar dan sangat banyak. Itu sebabnya karena sudah bicara soal data, saya menghimbau betul lembaga-lembaga keumatan, masjid, gereja, vihara, ya kelenteng, dan tempat-tempat ibadah lainnya, wajiblah kita melakukan pendataan di anggota-anggota keumatan kita masing-masing agar dengan data yang kuat, data yang valid, maka kita dapat memberikan layanan yang terbaik bagi mereka. Luar biasa sekali. Nah, tentang undang-undang disabilitas, seperti apa Pak Ritson melihat? Adakah keperpihakan kepada memang disabilitas? Kita bersyukur di zamannya Presiden Jokowi telah diundangkan nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Berbagai peraturan pemerintah, peraturan presiden sedang dalam proses turunan-turunannya. Untuk di DKI Jakarta saya terlibat dalam Pokja untuk Raperda dan Pokja untuk Rapergub. Dan kita bersyukur mengadvokasi pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas. Itu sebabnya saya menghimbau semua gubernur, bupati, wali kota wajib hukumnya melahirkan perda-perda dan pergub dan perbub atau perwali
yang menyangkut dengan turunan Undang-Undang Nomor 8 tentang penyandang disabilitas sebagai payung hukum. Ya. Karena disabilitas juga memiliki hak dan kewajiban yang sama di bangsa ini. Ya. Ya. Ya, jadi kita berharap betul-betul ada perda ya di daerah-daerah untuk sebagai instrumen dari yang Undang-Undang Nomor 8 tadi ya. Masih banyak wilayah dan daerah yang belum punya perda. Padahal Bapak Ibu Saudara penonton Nawacita TV, kita harus bangga terhadap Indonesia. Satu-satunya negara yang pernah punya presiden disabilitas netra hanya Indonesia, yaitu Gus Dur ya. Ya betul. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ya, jadi adalah menjadi kebanggaan kita bahwa Indonesia pernah punya satu sejarah yang hebat. Nah, ini yang akan menjadi guidance buat kita ke depan agar rekan-rekan disabilitas ada di parlemen, ada di kementerian, ada di segala lini di Indonesia ini. Tentu itu kita harapkan ke depan. Ya. Ya, dia ada persamaan hak, persamaan pemberlakuan sebagai warga negara yang baik. Betul. Ya. Nah, Pak Rison, ini kan luar biasa sekali nih. Pak Rison ini bagaimana bisa berkarya di di tengah-tengah kondisi keterbatasan yang ada, tapi masih bisa memikirkan mengurusi orang lain. Yeah. Nah, apa pesan-pesan Pak Rison kepada penonton Nawacita TV bagi mereka yang sehat? Seperti apa pesan Pak Rison sama mereka? Kepada rekan-rekan disabilitas, yang pertama adalah berhenti kita untuk menangisi diri sendiri. Ya. Kalau secara medis bahwa kita telah divonis menjadi seorang yang disabilitas, segeralah terima diri. Jangan habiskan waktu mengurung diri di rumah, bangkit kalian semuanya. Persiapkan diri, belajar teknologi, belajar di sekolah, cari komunitas untuk segera punya banyak sahabat, banyak teman, hidup berkompetisi, sehingga kemudian kita akan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ya. Kemudian yang kedua, jangan hanya menuntut hak. Ya, jangan hanya menuntut hak. Salah satu presiden Amerika bilang, ya, jangan hanya menuntut hak, tetapi katakanlah apa yang dapat ku persembahkan bagi bangsa dan negeriku. Ya. Sekecil apapun itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Bagi keluarga dan orang tua yang punya anggota disabilitas, jangan kurung mereka, bawa ke masjid, bawa ke mall, bawa ke pasar, temani mereka ke gereja, temani ke mereka rekreasi, jangan ditinggal, merepotkan, jangan disembunyikan, jangan malu. Mereka adalah pribadi manusia, gambar Allah yang sejati, yang sama dengan keluarga. Jadi terima mereka, jadikanlah hidup mereka menjadi kebanggaan bagi keluarga. Bagi pemerintah, kami menghimbau agar hak-hak 22 hak disabilitas plus 7 hak anak disabilitas plus 4 hak spesifik perempuan dengan disabilitas. Mohon agar secara bertahap dapat dipenuhi. Sehingga ada kesetaraan keadilan, ada penghormatan terhadap martabat dan kehidupan penyandang disabilitas di Indonesia. Bagi korporasi, perusahaan, ya, bukalah pintu. Bagi lembaga-lembaga pendidikan, bukalah pintu bagi generasi disabilitas. Agar mereka bisa dididik, dilatih, mendapatkan pengetahuan, mereka bisa bekerja. Ya. Karena kalau mereka bisa bekerja, punya gaji, mereka tidak akan menjadi beban negara, tidak akan menjadi beban keluarga, tidak akan menjadi beban lingkungan. Ya. Dan ingat, ada 1% kewajiban korporasi untuk menyediakan bagi disabilitas untuk mereka dapat berkarya. Bagi orang tua, calon mertua disabilitas. Saya 7 tahun harus menunggu Pak Otoli. 7 tahun ya. Ya, untuk bisa dapat izin. Itu pun tidak dapat izin. Karena saya memahami paradigma keluarga istri waktu itu. Ya. Bahwa mereka juga pasti dalam hatinya, aduh, mantu saya buta ya. Iya. Ya, apa kata keluarga besar? Betul. Apa kata masyarakat? Lalu yang kedua, apakah dia bisa menghidupi anak saya? Betul. Ya, kan gitu ya. Ya. Lalu yang ketiga, bagaimana perjalanan kehidupan rumah tangga mereka ke depan? Ya. Ya. Jangan khawatir bahwa yang memelihara hidup kita ini bukan orang tua. Orang tua hanya fasilitas dari Tuhan. Yang memelihara hidup kita ini adalah Tuhan yang sesungguhnya. Ya. Itu sebabnya jangan khawatir dan jangan malu punya calon mantu disabilitas. Saya telah membuktikannya. Dan saya punya istri satu, punya anak satu ya. Punya istri Laki-laki satu. yang luar biasa. Istri saya Christina Silva, asli suku Toraja. Mereka tinggal di Kolaka, Kendari. Dan kemudian dia sarjana teologi. Luar biasa. Dan kemudian anak saya Carlo,
punya 7 medali emas taekwondo, Wow. dan sudah lulus SD, sekarang sedang masuk di sekolah SMP di Vincentius. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Terima kasih Pak Rinson, ada pencerahan ya buat kita Ya. semua. Ya. Pemirsa Nawacita TV, demikian tadi perbincangan saya dengan Pak Rinson Manyonyo, seorang tunanetra, tapi dia terbatas melihat secara jasmani, tetapi dia melihat dengan hatinya, dia sangat visioner. Melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata orang biasa. Luar biasa. Kemampuan seperti inilah yang luar biasa sekali. Semoga perbincangan saya di sore hari ini bisa Ya. kita menjadi perenungan bagi kita. Bagi kita yang sehat, mari kita bisa semangat. Ya. Tapi bagi teman-teman yang disabilitas, jangan berputus asa. Ada pesan-pesan yang luar biasa tadi bahwa Tuhan pasti menjaga dan memelihara kita. Yes. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita Salam semua. disabilitas, sampai jumpa. Sampai jumpa.